Kan kalau udah nikah kan ya udah gitu, lu mau ngapain aja kan ibadah. Sampai lagi bersama dengan gua Mail, dua and only. This is my channel, sobat kecil. Oke cuy, baik lagi dengan gua Mail. Yang ada lagi lah selain gua di sobat kecil ya siapa? Trio Macan, hah? Dua Serigala, siapa lagi tuh lu sebutin udah ye. Cuy, gimana kabar lu hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, semoga diberikan umur yang panjang, dan semoga apa yang disemogakan, semoga tersemogakan cuy. Amin. Kita ngobrol dulu kali ya, apa gimana gitu. Di video kali ini, gue mau ngebahas tentang bapertuy. Baca pertanyaan santuy ya. Seperti biasa, kemarin gue bikin story di Instagram gue. By the way, yang apa ya namanya tuh gue lupa lagi. Yang nge-DM gue itu sekarang makin kesini makin membludak gitu. Yang tadinya 5 sekarang jadi 6. Enggak. Seperti biasa gue mau ngebacain tentang baca-baca pertanyaan ya, nggak beda jauh sama Q&A. Jadi ini nggak ada ini apa endorse gitu, nggak ada, itu di belakang masih kosong gitu, nggak ada produk apa gimana gitu. Langsung aja masuk ke inti. Bunda apa gimana sih? Iya kak. Dibaca di pertanyaan yang pertama, ada siapa sih? Seperti biasa gue ngerandom, gak milih-milih ya, karena gue tahu apa sih lu? Bang, kalau pacar gue temen ceweknya banyak gimana? Ya nggak gimana-gimana lah, itu kan hak seorang gitu ya kan. Kalau misalkan cowok lu punya temen cewek banyak, ya itu mah kan cuman temen gitu ya. Nggak mungkin juga kan itunya gitu. Kalau misalkan lu pengen punya temen cowok banyak juga ya nggak masalah. Ya, itu kan hak gitu kan, hak semua orang juga gitu. Entah mau teman banyaknya cowok, mau paling banyak temennya cewek, ya itu mah kan terserah pribadi gitu ya kan. Jadi ya no problem. Terus juga kan lu sama dia berawal dari temen kan. Next kak, ada apa sih? Kak gimana biar cepet move on? Apa sih? Masih awal-awal gitu ya kan. Kenapa jadi begini gitu? Gua harap makan pertanyaan-pertanyaan, bang gimana kabar lu hari ini kan? Terus bang gimana perkembangan lu dari awal mulai bikin YouTube apa gimana ini? Bang gimana caranya move on? Punya cewek enggak ya kan? Punya mantan juga enggak gitu. Deket sama cewek sering di ghosting. Ya gimana ya? Ya udahlah gue jawab aja kali ya. Kak gimana biar cepet move on? Kalau menurut opini gue ya, menurut pribadi gue, kalau lu pengen move on, ya udah apa sih? Belajar untuk melupakan seseorang. Belajar untuk nggak ngestak dia lagi, belajar untuk nggak ngabarin dia lagi, belajar untuk melupakan tentang dia lah, tentang kenangannya dia gitu ya kan. Terus juga kalau misalkan lu buat apa ya, lu kan nanya gimana cara move on. Kalau kata gue sih lu lebih baik apa ya, lu lebih baik melakukan sesuatu apa yang lu suka gitu. Itu bisa ngaruh sih, bisa ngaruh ke apa, mantan lu yang udah pernah kayak bersama sama lu gitu, waktu dulu gitu ya, waktu dulu. Sekarang lu beda kan. Iya, kalau opini gue sih mendingan lu lebih baik, tips buat move on, lebih baik lu melakukan hal apa yang lu suka dan nggak belajar sih, dan lu sering-seringlah melupakan tentang kenangannya yang manis waktu lu sama dia. Itu aja sih dari gua ye. Kak gimana tuh? Next kak, tidak mau pacaran tapi butuh seorang, solusinya dong kak. Padahal gua kan bikin itunya kan Q&A ya. Ya cuman ya udah deh. Tapi nggak apa-apa sih. Tidak mau pacaran tapi butuh seorang, solusinya dong kak. Sebenernya gue juga pengen sih. Terus juga sekarang gue juga pengen juga kayak lu gitu.
kalau masalah tips gue belum relate ya, maksudnya belum valid banget gitu. Kalau sekarang ini emang gue lagi posisi di situ, gue pengen gitu apa, butuh seseorang tapi nggak mau ada rasa gitu ya, cuman tapi kan lewat jenis gitu, lawan jenis ya kan. Gue nggak mau apa ya, kayak gue butuh seseorang dan gue emang nggak mau ada rasa tapi memang butuh. Kalau misalkan tipsnya gue belum ya, gue belum bisa ngasih karena gue ini lagi ngerasain dan ini belum tentu valid juga gitu ya kan. Oke, sorry ya cuy. Oke, next ya cuy. Bang, lu suka karena fisik atau nyaman? Kalau gue sih karena nyaman ya. Soalnya apa, kalau lihat dari fisik itu suatu saat nanti lu bakalan bosen gitu cuy. Bosen karena wah temu dia lagi nih, dia lagi gitu. Kalau gue sih lebih kenyaman aja cuy ya. Oke, next cuy. Cara melupakan tanpa harus membenci gimana bang? Cara melupakan tanpa harus membenci gimana ya? Ya lu mencoba buat ikhlas aja sih. Buat ikhlas, terus ya buat lupain aja, sama hal balik lagi kayak yang tadi tuh. Gimana tips move on ya kan? Ya udah mencoba buat ikhlas, terus juga buat lupain, dan lu ya udah lost kontak aja mendingan mah. Kan itu juga kan nggak benci juga kan, dan itu juga bisa buat ngelupain lu juga gitu loh. Kalau misalkan lu pengen mau cari yang baru ya sok silahkan, kalau enggak ya serah lu, itu kan hak lu gitu ya kan. Next kak, bertahan atau melepaskan? Kalau kata gue sih apa ya, lebih baik melepaskan gitu. Soalnya kalau misalkan bertahan, ada nih seseorang gitu ya kan, ini cewek nih cowok nih, tapi di antara mereka berdua ini ada yang cinta ada yang enggak gitu. Misal gue di posisi sayang sama dia cuman dia enggak nih, kalau gue sih pribadi ya mendingan cabut bro gitu, cabut. Ya buat apa gitu suka sama orang atau sayang sama orang tapi dia nggak ada timbal baliknya juga gitu. Bukan timbal balik maksudnya apa ya, maksudnya timbal balik itu dia tuh kayak ada rasa apa, dia itu ada rasa sama lu gitu loh. Nggak cuman dia itu pura-pura background depan lu, tapi ya harus lah, masa emang lu nggak capek gitu jatuh cinta lu sendirian gitu. Kalau kata gue sih mendingan cabut cuy, cabut dah, mendingan lepasin aja. So lu bakal diganti kok yang lebih baik dari ini, tenang aja nggak usah takut, selagi masih muda mah ya kan. Explore Instagram masih banyak, explore Facebook apalagi TikTok, udah lucu ribet banget ya. Next bang, tips biar kita nggak iri sama orang. Ngapain gitu iri sama orang? Ngapain juga lu iri sama pencapaian orang gitu loh? Seharusnya lu malah seneng kalau orang itu udah sukses duluan gitu. Dan lu nggak boleh iri, seharusnya lu belajar juga dari dia. Kok dia bisa, kenapa gua enggak? Gua harus lebih dari dia pokoknya gitu loh. Lebih apa? Lebih bersyukur, lebih menghargai waktu ya kan, lebih disiplin, pokoknya lebih dah pokoknya dari dia gitu loh. Lu pengen kan kayak dia, misalkan dia di atas lu nih dan lu masih berjalan lah istilahnya. Kalau lu misalkan udah jalan, misal dia udah di finish nih, terus lu masih jalan aja gitu, jalan santai, ya lu ada perubahan lah ya kan. Lu harus ada perubahan buat jogging gitu, habis jogging lu lari agak cepet, terus lari sprint cepet ya, itu lu harus ada perubahan. Dan biar lu hilang tuh rasa iri dengki lu itu, lu lebih baik bersyukur gitu loh. Lebih banyak bersyukur aja sih, itu dari gue. Soalnya apa, kalau lu udah bersyukur pasti Tuhan juga mengasihkan lu itu lebih ya. Udah, jadi buat apa sih ngeluh gitu loh, lebih baik bersyukur udah. Banyak kok yang lebih kurang dari lu juga banyak ya. Lu jangan selalu lihat ke atas, seringkali lu lihat ke bawah gitu. Lu lihat ke atas buat motivasi dan lu lihat ke bawah buat bersyukur gitu loh. Itu aja cuy dari gue. Next bunda, bahagia menurut lu gimana bang?
bahagia menurut gue yang tadi gitu. Ya bersyukur aja apa yang gue lakuin sekarang gitu. Semisal kan gue masih masih kuliah gitu. Nah sekarang apalagi gue masih kayak maba-maba semester 3 itu, belum ngerasain namanya kuliah tatap muka tuh. Ya udah gue ngelakuin aja apa yang gue jalanin dan gue bersyukur aja gitu. Soalnya apa ya, masih banyak kok yang di luar sono yang sepantaran gue, ada yang berusaha keras buat mencari sesuap nasi. Terus juga di luar sana juga ada yang bekerja keras gitu buat menghidupin adik-adiknya, menghidupin orang tuanya gitu, buat membantu perekonomian mereka. Masa iya sih gue, masa gue ngeluh gini sih, gue kapan ya masuknya? Jangan lah cuy. Itu sih menurut gue bang, bahagia menurut gue. Baik lagi yang tadi, banyakin bersyukur, kurangin mengeluh ya cuy. Oke, next kawan. Bang, menurut lu kalau cowok udah ketahuan selingkuh, terus dia nggak mau putusin, terus dia nggak mau diputusin, gimana tuh bang? Gimana ya? Kalau menurut lu, kalau cowok udah ketahuan selingkuh, terus dia nggak mau diputusin, kalau misalkan nggak mau diputusin, ya udah lu tinggalin aja cuy, tinggalin aja ya buat apa gitu loh. Kalau udah kegap sekali selingkuh, ya dia bakal kayak gitu terus gitu loh, sampai nggak tahu, sampai bener-bener dia capek ya. Tapi kan sampai kapan ya, lebih baik lu tinggalin aja cuy, tinggalin. Terus introspeksi, lebih ke introspeksi juga gitu ke diri lu, yang kurangnya lu apa aja ya kan. Habis itu kalau misalkan lu mau cari-cari, kalau misalkan lu mau ngejar apa yang lu suka, semisal lu suka kayak jurnalis atau lu suka bikin novel ataupun suka lu baca, ya udah lakuin aja itu kan. Kalau itu kan apa yang lu suka gitu ya kan. Kalau misalkan lu mau cari lagi ya sok silakan, itu kan hak pribadi. Kalau misalkan dia nggak mau diputusin, pesan dari gua ya mendingan lu tinggalin aja, lu nggak jahat kok. Mungkin tiga lagi kali ya. Kak, gimana sih supaya nggak berperan dan nahan sabar dengan omongan orang-orang yang jelek-jelek gitu? Gimana ya supaya nggak berperan? Emang setiap manusia itu mulutnya kadang nggak bisa dijaga gitu, maksudnya nggak bisa dijaga, dia asal nyeplos aja gitu tanpa dia mengetahui apa isi hati yang dia ucap gitu. Kalau kata gue sih lebih baik lu tutup kuping, bukan tutup kuping gini ya, bukan gitu. Terus juga lu tutup kupingnya, ya ya udahlah, dia ngomong lu dengerin, lu ibarat masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja gitu. So buat apa gitu lu pikirin juga omongan orang lain, itu bikin capek lu diri sendiri. Alangkah baiknya sih ya apa ya, kalau ada omongan jelek itu mendingan jauhin. Semisal lu ada tetangga lu atau temen lu, di saat lu lagi mulai buat apa yang lu suka dan lu pengen fokus, kan pasti entah kerabat lu itu pasti berusaha buat ngejatuhin lu atau ngejek-jelekin lu kan. Ya udah lebih baik lu tinggalin aja gitu. Lebih baik lu apa ya, lu jauhin dah itu. Kalau menurut gue sendiri sih itu toxic sih. Lebih baik ya lu jauhin dan cari circle lu yang menurut lu itu enjoy dan menurut lu itu bahagia, dan endingnya juga lu itu bisa mencapai apa yang lu suka gitu. So bijak banget anjing, padahal enggak. Dua lagi kak, kenapa harus menjadi baik di saat orang lain bersikap seenaknya? Pesan dari gua ya, kalau gue pribadi ya, gue tetap harus menjadi baik gitu, menjadi orang baik. Tapi kalau ada orang yang ngejahatin gue, kalau gue sih lebih baik menjauh daripada gue apa ya, pokoknya lebih baik gue menjauh dah. Soalnya apa, lu tuh di lingkungan situ lu udah nggak dihargain, ya buat apa gitu. Yang ada lu malah capek batin, capek pikiran, capek tenaga, ya buat apa gitu. Balik lagi lah yang tadi tuh, lebih baik lu tinggalin aja dah lingkungan kayak gitu. So ngabisin waktu juga gitu ya kan, ngabisin tenaga juga gitu loh. Kenapa harus menjadi baik gitu? Soalnya apa ya, lu menjadi baik juga lu dapat pahala kan. Cuman kalau misalkan ada orang yang bersikap seenaknya ke lu, ya lebih baik, pesan dari gue sih, opini dari gue, lu lebih baik
cabut aja cuy, cabut. Maksudnya pindah lingkungan, dan lu beradaptasi yang lingkungan baru gitu. Kalau misalkan lu belum dapat nih, ya udah lu ciptain lingkungan lu sendiri gitu. Ya berawal dari lu dari diri ya lu berawal dari sendirian dulu gitu, ya kan. Oke, next satu lagi nih, pacaran atau komitmen kak. Bacot lah. Nih kalau gue sih mendingan nikah lah ya. Kalau buat saat ini apa ya, pacaran atau komitmen, gue mendingan nikah sih. Kan kalau udah nikah kan ya udah gitu, lu mau ngapain aja kan ibadah gitu. Mau itu ibadah ya kan, mau gituan ibadah ya kan, mau gitu ibadah kan, iya udah gitu ya. So kalau misalkan pacaran nih, lu mau gituan tapi dia belum status jadi apa ya, pasangan hidup semati lu, terus tiba-tiba dia cabut, kan gimana perasaan lu cuy gitu loh. Ya pacaran atau komitmen, kalau gue sih mendingan nikah ya, buat apa gitu buang-buang waktu juga sih, ya kan. So cuy, thank you banget nih buat lu yang udah nonton dari awal sampai ending. Seperti biasa jangan lupa subscribe ya, subscribe dan share ke teman-teman lu kalau misalkan apa yang gue lakuin tadi itu berdemek positif ya. Cuy, sekian dari gue, terima kasih buat lu yang udah berpartisipasi untuk membagikan sebuah pertanyaan ke gue. Next gue bikin sobat cerita lagi, yang sekarang yang next itu ntar episode ke berapa ya, 11. Sekian dari gue Mail, umur gue baru 11 tahun. See you next time brother, peace, enjoy.